Halo, kami dari kelompok 3, saya Veronica Bannister, Vivian Januari, dan Vian Moniung akan mempresentasikan tentang teori humanisme dan penerapannya dalam pendidikan. Nah, sebelum kita elaborasi lebih jauh lagi mengenai tokoh-tokoh penting dalam perkembangan teori ini, ada beberapa latar belakang yang kami lihat menjadi awal mula perkembangan dari teori humanisme. Yang pertama, teori belajar humanistik dikembangkan oleh Abraham Maslow, Carl Rogers, dan James Bugental pada awal 1900-an sebagai respon terhadap teori pendidikan yang umum pada saat itu, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Kemudian yang kedua, teori humanistik sebagai sebuah respon dari praktik pendidikan yang kurang mengedepankan sisi humanistik pada masanya, seperti factory model education, overcrowded classroom, kemudian pendidikan yang hanya fokus kepada hasil tes atau penghafalan saja. Yang ketiga, humanisme percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan secara alamiah memiliki kecenderungan untuk terus belajar, berkembang, diterima, dan dihargai. Hal ini menyeratkan bahwa manusia adalah individu yang sadar, otonom, dan aktif yang dapat menentukan hidupnya sendiri. Tokoh yang pertama adalah Abraham Maslow. Saya yakin rekan-rekan semua pasti pernah mendengar tokoh ini. Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik dan terkenal dengan teorinya yang kita kenal sebagai Hierarchy of Needs. Hierarchy of Needs fokus pada kebutuhan manusia yang berjenjang dan saling mempengaruhi aktualisasi diri. Diagram yang ada di dalam presentasi ini mencoba memberikan pemahaman secara komprehensif tentang self-esteem atau rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita nonton video berikut. Demikian penjelasan mengenai teori yang diusung oleh Abraham Maslow. Berikutnya tokoh kedua yaitu Carl Rogers yang merupakan seorang psikolog dari Amerika dan terkenal dengan pendekatan client-centered therapy. Roger memandang bahwa manusia sebagai arsitek dalam membangun diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri, penghargaan terhadap diri sendiri dibentuk melalui berbagai pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya sejak usia dini. Nah, di mana actualizing tendency ini fokus pada pengalaman yang sangat bervariasi dan berkepanjangan khususnya untuk individu yang sedang bermasalah. Karena ia percaya bahwa kecenderungan aktualisasi bersifat selektif dan juga konstruktif. Client-centered therapy itu merupakan sebuah metode terapi psikologis yang dikembangkan oleh Roger berdasarkan keyakinan bahwa manusia dapat menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Roger melakukan non-directive therapy yang berisi 3 komponen. Yang pertama adalah acceptance atau penerimaan, kemudian ada empathic understanding, yang ketiga adalah congruence. Di mana dari ketiga hal ini dilakukan agar klien atau individu itu akhirnya dapat membangun sikap positif terhadap dirinya, kemudian bisa mulai mendengarkan dirinya sendiri, dan yang paling penting adalah individu ini dapat memahami, menghargai, dan dia menerima semua pengalaman apapun yang dia alami selama ini sebagaimana adanya. Nah, menurut Roger, ada struktur kepribadian yang disebut sebagai self-concept. Self-concept ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah self-image atau citra diri yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu merasa, berpikir, dan bertindak di dunia. The real self ini menurut Rogers diprakarsai oleh kecenderungan untuk aktualisasi, mengikuti penilaian organisme, kebutuhan, dan menerima penghargaan dan harga diri yang positif. Yang kedua adalah ideal self, atau didefinisikan sebagai diri ideal, sesuatu yang terletak di luar jangkauan kita yang mungkin dihasilkan oleh kesenjangan antara diri sejati dan diri ideal. Nah, biasanya ideal self ini sangat banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan. Nah, di sini berkaitan dengan congruence.
Congruence merupakan sebuah penerimaan, penghargaan, atau penilaian yang diberikan oleh eksternal atau si lingkungan di mana individu ini berada. Nah, lingkungan atau congruence ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana seorang individu itu menghargai dirinya sendiri. Dalam diagram yang ada di presentasi ini dapat dilihat jika self image dan ideal self ini semakin dekat gitu, maka semakin kongruen atau semakin konsisten rasa harga diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Namun jika kondisinya adalah incongruence atau individu ini ada di dalam lingkungan yang tidak suportif, tidak menerima, tidak menghargai, maka individu yang menerima penghargaan secara bersyarat ini akan berusaha memenuhi ekspektasi dari lingkungan sekitar sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Nah, ketika individu ini mencoba memenuhi harapan yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka diri seseorang ini akan merasakan kecemasan, ancaman, penyangkalan, atau bahkan distorsi gitu. Jadi dari diagram ini mencoba untuk menggambarkan jika self image dan ideal self ini berjauhan gitu kan, dikarenakan oleh kondisi incongruence atau tidak adanya support gitu ya di dalam lingkungannya, maka individu ini akan merasa kesulitan juga untuk memahami atau mendefinisikan self-concept dalam dirinya. Nah, menurut Rogers, dinamika kepribadian berdasarkan si client centered therapy tadi, yang harus didapatkan oleh seorang klien atau individu itu adalah menjadi fully functioning person. Artinya orang-orang yang dapat sepenuhnya mengalami pergerakan dan pertumbuhan gitu. Menjalankan proses penilaian pada diri mereka supaya mereka mencapai ke dalam aktualisasi diri. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri menjadi orang yang sadar, kemudian terbuka, bebas, kemudian kreatif, spontan, dan terus berjuang untuk mencapai dan memaksimalkan potensi diri. Demikian beberapa penjelasan mengenai perkembangan dan juga tokoh-tokoh penting dalam berkembangnya teori humanisme. Berikutnya mari kita bahas mengenai practical application di dalam pendidikan, khususnya terkait teori humanisme.